Yo Sobat Telur, selamat datang di channel yang akan mereview film-film bergenre horor, misteri dan thriller yang baru Mince tonton. Kali ini kita masih mereview film serial Korea bergenre misteri thriller fiction produksi Netflix, dan ini adalah review dari episode ke-7 dan ke-8 yang merupakan episode akhir dari film The Silent Sea ini. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode sebelumnya. Tidak lupa Mince tetap harus mengingatkan bahwa keseruan sebuah film hanya dapat kamu rasakan jika menonton langsung filmnya. Jadi tonton langsung deh filmnya. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Episode ke-7 dibuka dengan Dr. Song yang sedang melaporkan kepada Kapten Han bahwa ia menemukan jasad E2 di lemari pendingin ruang medis dengan luka tembak di dadanya serta hilangnya semua sampel air Luna dari lemari penyimpanan. Sedangkan ia tidak juga menemukan Letnan Tae-suk di sana. Kapten Han meminta agar Dr. Hong segera menuju ke markas komando. Setelah itu Kapten Han segera menghubungi Pilot Kim, meminta agar Pilot Kim bila telah tiba di markas komando dapat segera melacak keberadaan Letnan Tae-suk dan Dr. Song melalui radar di markas komando. Pilot Kim yang baru saja tiba di markas komando langsung melacak keberadaan keduanya. Namun tiba-tiba Letnan Tae-suk masuk menodongkan pistolnya pada Pilot Kim. Pilot Kim mulai sadar bahwa Letnan Tae-suk telah berkhianat. Ia pun melawan dan terjadilah perkelahian sengit di antara keduanya. Hingga akhirnya Pilot Kim mengancam akan melemparkan air Luna pada Letnan Tae-suk. Letnan Tae-suk pun menembak Pilot Kim hingga air Luna pecah dari kapsulnya dan membasahi Pilot Kim yang tertembak. Letnan Tae-suk lalu mengunci pintu dan membiarkan Pilot Kim yang terkontaminasi air Luna hingga Letnan Kim memuntahkan air deras lalu tewas. Adegan kemudian beralih pada Dr. Song yang masih bersama anak perempuan itu. Selain menemukan foto-foto kakaknya, Dr. Song juga menemukan sebuah hard disk. Ia pun segera membuka hard disk itu dan tampaklah di layar sebuah rekaman video yang menampilkan kakaknya beserta anggota lainnya sedang melakukan percobaan air Luna pada seekor ikan, di mana air Luna berkembang biak dari dalam tubuh ikan hingga merendam sang ikan, dan ikan dapat hidup berenang dalam air Luna yang terus saja bertambah. Merasa berhasil dengan percobaan itu, mereka akhirnya melakukan percobaan itu pada manusia. Medianya yaitu anak-anak remaja wanita yang masing-masing mereka beri nama Luna 1, Luna 2, Luna 3 dan seterusnya, di mana ternyata percobaan itu tak berhasil dan anak-anak itu pun tewas. Hingga sampailah pada percobaan pada seorang anak perempuan yang mereka beri nama Luna 073 atau percobaan ke-73. Ternyata air Luna tak bereaksi pada anak itu. Semua stabilitas organ tubuhnya normal, dan anak perempuan itulah yang saat ini mereka temui, yaitu anak yang merupakan hasil percobaan ke-73 kakaknya dan para ilmuwan di pangkalan Balhae. Di akhir rekaman itu, kakak Dr. Song menceritakan apa yang terjadi, di mana setelah 2 tahun melakukan percobaan, para petinggi rupanya sudah tidak sabar percobaan itu dilakukan pada manusia, dan itu merupakan pilihan yang sulit bagi kakaknya. Dr. Song yang berhalusinasi seolah-olah kakaknya sedang berbicara langsung di hadapannya, ia pun bertanya mengapa kakaknya harus melakukan itu semua. Kakaknya pun menjawab bahwa karena ia ingin menunjukkan laut pada Dr. Song. Adegan kemudian beralih pada Dr. Hong yang sedang menelusuri lorong untuk mencari jalan menuju markas komando. Saat menaiki tangga, ia terjatuh ke sebuah lubang dan menemukan sebuah ruangan yang asing baginya. Betapa terkejutnya Dr. Hong, ternyata di ruangan itu banyak tergantung jasad anak dalam plastik yang tergantung. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh Kapten Han yang sedang mencarinya. Mereka berdua pun mulai paham bahwa para ilmuwan pangkalan Balhae telah menjadikan manusia sebagai bahan percobaan mereka. Dr. Hong dan Kapten Han segera meninggalkan ruangan itu untuk kembali mencari jalan keluar menuju markas komando. Beruntung rupanya lorong itu menuju ventilasi udara di atas markas komando. Mereka pun memasuki markas komando dengan siaga, dan saat itu mereka menemukan jasad Pilot Kim yang telah terpapar air Luna. Kapten Han dan Dr. Hong sadar bahwa saat itu yang mereka hadapi adalah sang pengkhianat Letnan Tae-suk. Kapten Han pun segera membuka kembali akses penutupan pintu dan meminta agar Dr. Hong pergi ke laboratorium utama untuk menunggu Kapten Han di sana. Sementara Kapten Han akan mencari keberadaan Letnan Tae-suk. Nah, Sobat Delur, masih ingat kan dengan sampel air Luna yang pecah di ruangan bawah tempat penyimpanan rahasia air Luna yang banyak ditumbuhi tanaman merambat?
Nah, rupanya sob, air yang tumpah itu berkembang biak karena terkontaminasi oleh darah seorang anggota yang tewas yang jasadnya ditinggalkan di sana, hingga memenuhi seluruh ruang bawah dan mulai mencari jalan keluar melalui ventilasi udara dan sela-sela yang akan memenuhi seluruh ruang utama Pangkalan Balhe. Baik, sekarang kita beralih pada Ketua Gong yang saat itu diperintahkan Kapten Han untuk mencari Dr. Song, yang akhirnya berhasil menemukan Dr. Song dan anak perempuan yang sekarang dipanggil dengan nama Luna oleh Dr. Song. Ketua Gong akhirnya membawa Dr. Song dan Luna ke ruang laboratorium utama untuk berkumpul dengan Dr. Hong sambil menunggu Kapten Han di sana. Sementara itu Kapten Han yang sedang mencari Letnan Tae-suk akhirnya bertemu dengan Letnan Tae-suk yang berujung dengan perkelahian di antara keduanya. Kapten Han berusaha melumpuhkan Letnan Tae-suk dan merebut senjata di tangannya. Saat Kapten Han berhasil memojokkan Letnan Tae-suk, Kapten Han bertanya mengapa Letnan Tae-suk melakukan semua ini. Letnan Tae-suk pun menjawab bahwa Kapten Han tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Pangkalan Balhe dan juga seperti apa air Luna itu. Saat Kapten Han lengah, Letnan Tae-suk melepaskan diri dari cengkraman Kapten Han dan saat bersamaan pula tetesan air Luna yang telah memenuhi ventilasi menetes dari sela-sela langit di atas Letnan Tae-suk dan mulai deras memenuhi lorong-lorong. Letnan Tae-suk terbelalak karena ia terkena percikan air Luna dan sadar dengan apa yang akan terjadi padanya, sehingga ia segera melarikan diri. Kapten Han pun segera berlari menjauh menghindari air Luna yang mulai mengalir deras. Adegan kemudian beralih pada 5 tahun lalu, di mana para kru Pangkalan Balhe diberitahu oleh pengeras suara untuk segera menyelamatkan diri ke ruang penyelamatan. Semua kru pun panik, termasuk para ilmuwan di ruang bawah yang sedang melakukan penyimpanan air Luna, termasuk kakaknya Dr. Song. Saat panik itulah sebuah air Luna pecah dan membasahi biji kecambah yang menjadi media penelitian. Seketika itu, biji kecambah berkembang dan tumbuh. Para kru juga mulai terkontaminasi oleh air Luna akibat kepanikan itu. Nah, sepertinya inilah penyebab kenapa ada banyak tumbuhan yang merambat di ruang bawah yang rahasia itu ya sob. Dan juga banyak ditemukan jasad-jasad para kru yang ditemukan oleh Kapten Han dan kawan-kawannya dengan ciri kematian akibat tenggelam. Oke. Adegan kemudian beralih ke ruang laboratorium utama di mana Ketua Gong, Dr. Hong, dan Dr. Song sedang berdiskusi mengenai apa yang terjadi. Dr. Song menyimpulkan bahwa para ilmuwan di Pangkalan Balhe akhirnya meneliti tentang fungsi sel yang ada pada Luna, karena air Luna hanya dapat beradaptasi dan tak membawa dampak apa-apa pada diri Luna. Sepertinya para ilmuwan termasuk kakaknya melakukan eksperimen cloning pada manusia dengan menggunakan Luna sebagai media agar manusia dapat beradaptasi dengan air Luna, dan eksperimen cloning dengan manusia adalah ilegal. Itulah kenapa Pangkalan Balhe akhirnya ditutup, yaitu demi menutupi tindakan ilegal itu. Baru saja Kapten Han datang, tiba-tiba Dr. Song mulai memerah dan pucat. Ia sadar bahwa ia telah terkontaminasi air Luna. Ia segera mengunci diri di salah satu ruangan dan mulai memuntahkan air. Kapten Han, Ketua Gong, dan Dr. Hong terkejut, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Adegan kemudian menampilkan Dr. Song yang tersadar. Dr. Hong menceritakan pada Dr. Song bahwa ia telah terkontaminasi air Luna, akan tetapi kondisinya lambat laun menjadi normal. Sepertinya DNA Luna yang masuk ke dalam tubuh Dr. Song melalui gigitan Luna di tangan Dr. Song telah membantu penetralisiran air Luna dalam tubuh Dr. Song. Ketua Gong memeriksa alat komunikasi Letnan Tae-suk yang berhasil diambil oleh Kapten Han saat berkelahi dengan Letnan Tae-suk. Ketua Gong memberitahu bahwa dari alat komunikasi itu, Ketua Gong mengetahui bahwa ternyata Letnan Tae-suk dan co-pilot Lee yang telah tewas bekerja untuk sebuah lembaga bernama RX. Jadi benar sob, ada pihak lain yang menginginkan air Luna selain SAA, yaitu sebuah lembaga bernama RX yang menyusupkan orangnya ke dalam tim Nuri 11, yaitu Letnan Tae-suk dan co-pilot Lee. Kapten Han menghubungi Ketua Kim di bumi dan meminta agar tim penyelamat menjemput mereka di pintu 7. Ketua Kim juga memberitahu bahwa ternyata ada pesawat antariksa pihak lain yang telah masuk orbit, yang kemungkinan pesawat itu adalah yang akan menjemput Letnan Tae-suk dan co-pilot Lee. Kapten Han meminta agar Ketua Kim dapat menghalau pesawat pihak lain tersebut karena mereka membutuhkan tambahan waktu untuk merebut sisa sampel air Luna yang direbut oleh Letnan Tae-suk. Dr. Song berkata bahwa mereka tidak bisa membawa Luna ke bumi karena Luna hanya akan menjadi objek penelitian saja di bumi. Luna
harus dibawa ke tempat yang netral, yaitu di Lembaga Internasional Biologi Antariksa, dan Dr. Song yang akan membawa sendiri Luna ke sana. Kapten Han pun segera memerintahkan agar semua anggota segera pergi dari tempat itu untuk menuju ke pintu 7, karena saat berkelahi dengan Letnan Tae-suk, ia melihat air yang memasuki pangkalan utama sekaligus merebut sisa sampel air Luna dari tangan Letnan Tae-suk. Dalam perjalanan menuju pintu 7, tiba-tiba Luna bertingkah aneh dengan menempelkan telinganya ke lantai. Rupanya, Luna mendengar suara gemuruh air Luna yang mulai mendekati mereka. Benar saja sob, tiba-tiba air deras datang dari arah belakang mereka. Mereka pun berlari menghindari air Luna yang sepertinya mengejar mereka. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Letnan Tae-suk yang telah terkontaminasi. Kapten Han meminta Letnan Tae-suk untuk menyerah. Namun Letnan Tae-suk malah marah dengan Kapten Han dan menuduhnya sudah mengetahui mengenai air Luna sejak awal, tetapi merahasiakannya dari anggota lain. Tiba-tiba adegan menampilkan Letnan Tae-suk yang 5 tahun lalu ternyata ikut dalam misi penutupan pangkalan Balhae, dan kembali lagi adegan menampilkan air Luna yang semakin deras menghampiri mereka. Ketua Gong pun segera mengambil tindakan menembak Letnan Tae-suk. Sayang, Ketua Gong juga ternyata tertembak oleh Letnan Tae-suk. Mereka menyaksikan Letnan Tae-suk yang tewas sambil memuntahkan air Luna. Lalu mereka pun segera ke pintu 7 dan segera memakai peralatan lengkap serta mengisi oksigen untuk keluar dari pintu 7. Sayang saat itu Ketua Gong sudah tidak dapat lagi bertahan sehingga ia tewas sebelum sempat mereka keluar. Saat semua sudah berpakaian lengkap dan bersiap di ujung pintu, termasuk juga Luna, tiba-tiba Kapten Han menutup pintu 7 dengan masih ada Kapten Han di dalam pangkalan. Tidak tahu apa alasan Kapten Han memilih tetap mengunci dirinya di dalam pangkalan sob, tetapi ia berpesan pada Dr. Song bahwa dimanapun Luna berada, Dr. Song harus tetap mendampinginya. Air Luna pun masuk ke pintu 7 dan menenggelamkan Kapten Han. Dr. Song dan Dr. Hong segera bergerak keluar, namun mereka tak menemukan Luna. Tak lama, akibat tekanan air yang begitu kuat, tiba-tiba pintu 7 meledak dan melemparkan Dr. Song dan Dr. Hong hingga keluar pangkalan. Air Luna yang terkontaminasi dengan orbit bulan tiba-tiba membeku. Dr. Song mencari-cari keberadaan Luna. Akhirnya ia melihat Luna yang ternyata melepaskan pakaian astronotnya dan mampu hidup di orbit bulan. Saat itu Luna mendekati seseorang yang terkapar tak jauh darinya. Ternyata itu adalah Kapten Han yang juga terlempar keluar dan selamat. Lalu datanglah pesawat penyelamat mereka dan adegan pun ditutup dengan suara pilot penyelamat yang melaporkan bahwa para penyintas telah diselamatkan dan sampel telah diamankan. Lalu film The Silent Sea pun di end. Well sob, terima kasih sudah mampir ke Daman Alu Channel dan tetap mohon dukungannya agar Minci tetap semangat membagikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. See you!